Ya, kembali lagi dalam acara Planet Remaja. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam acara ini. Pasti kalian kepo banget. Soalnya kenapa hari ini suasana berbeda, tempatnya juga berbeda. Soalnya kita akan membahas sesuatu yang sangat amat penting sekali tentang informasi yang saya akan sampaikan. Saya nggak sendiri, ada dua narasumber lainnya. Nanti kita bisa munculkan itu untuk mencari informasi yang lebih atau menjelaskan kepada kalian. Ya, kenapa kita berbeda? Kita akan membuat para remaja-remaja agar lebih sadar terhadap dirinya, terhadap agamanya. Mari kita panggilkan narasumber kita, Kak Aulia. Silakan masuk, Kak Aulia. Terima kasih, Kak Amira. Oke. Di mana sekolahnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Baik juga. Iya. Pastinya. Cepat juga baik ya. Oh ya, tadi temanya hari akhir. Menurut Anda, definisi ya? Menurut Anda, apa pemikiran Anda, gambaran Anda tentang hari akhir itu apa sebenarnya? Dan apa yang terjadi pada hari akhir? Hari akhir ya. Hari akhir itu ya hari yang dimana itu terjadi sangat wow, ekstrim, cetar gitu ya, gak bisa tergambarkan gitu ya. Ya, hari dimana akan lebur, hancur, hari dimana akan berakhirnya seluruh dunia ini, gitu. Oh ya, berarti lebur, hancur, semua habis dong di sini. Habis semua. Oke, berarti semua, apakah ada alam berikutnya? Ada alam yang sangat kekal, itu ya surga dan neraka itu. Ya, saya juga punya narasumber satu lagi selain Kak Atul atau Kak Aulia ini. Mari kita panggilkan Kak Afrida, silahkan masuk. Gimana bisa jalan dari Italia? Iya, saya kemarin dari Italia dan besok mungkin akan ke Spanyol, pemirsa. Yuk. Nonton Spanyol, mau nonton siapa? Mau nonton Marquez dong pastinya. Oke. Kakakku Ya. biasa, kakakku. Ini kan tadi kembali ke tema. Tadi baru bahas tentang hari akhir. Yeah. Kak Atul dulu tadi juga sudah menjelaskan bahwa hari akhir itu apa saja. Kalau menurut Anda, Kak Afrida, hari akhir itu apa sih? Mungkin hari akhir itu kan semua manusia di dunia ini kan juga akan musnah, terus menuju ke alam yang selanjutnya. Nah, mungkin hari kiamat itu kan langsung itu nggak sedikit. Nah, mungkin ya kita mungkin harus lebih meningkatkan iman kita kepada Allah, jangan membuat dosa lah setiap hari. Soalnya hari kiamat itu kayaknya sudah dekat banget. Ya kan, hari kiamat kan hari terakhir. Itu kan hari terakhir lah di dunia kita. Apakah ada hari berikutnya di dunia lain? Mungkin dunia apalah? Ya, dunia. Ya, makanya itu Mbak. Mungkin habis dari alam dunia ini nanti bakalnya ada alam barzah. Nah itu mungkin orang yang sudah meninggal itu akan menuju ke alam barzah. Terus kemudian di alam barzah orang yang meninggal itu akan menunggu sampai kiamat. Ya kan Mbak Aulia? Ya mungkin itu ya. Terus habis itu yaumul ba'ats. Apa Mbak kalau yaumul ba'ats itu? Menurut saya tuh, saya dengar itu kalau yaumul ba'ats itu hari dibangkitkannya manusia. Benar nggak? Ya benar. Kayaknya Dibangkitkan. Untuk apa dia dibangkitkan? untuk dipertimbangkan itu amalannya, diperhitungkan amalannya, ya gitu-gitu, Mbak. Oh ya, kan setelah dia dibangkitkan dihitung amalannya, apa yang terjadi? Apa dia akan dikelompok-kelompokkan? Iya, dikelompokkan pada masyar. Dan pada masyar itu tempatnya itu luas sekali, soalnya itu tempat berkumpulnya dari zamannya Nabi Adam sampai kita ini zamannya Nabi Muhammad. Seperti yang saya dengar, apakah pada masyar orang-orang itu di sana berbeda-beda, tergantung amalan perbuatannya? Mungkin Mbak, mungkin dikelompokkan mana yang amalnya sedikit, mana yang dosanya itu banyak, pemirsa. Mungkin di rumah juga banyak juga yang orang-orang yang nantinya akan masuk surga, neraka itu juga dikelompokkan berbeda-beda. Kalau itu menurut saya Mbak, kalau menurutnya Mbaknya sendiri gimana? Ya, seperti itu, dia dibedakan atas amal perbuatannya yang baik dan yang jelek. Setelah itu, seperti yang saya ketahui ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Kak Afrida atau Kak Atul, bahwa di sana setelah itu Iya. Oh iya, Kak Lia. Bahwa di sana nanti
setelah di padang mahsyar ada apa? Alam berikutnya, yaitu alam penimbangan atau perhitungan ya. Oh Yaumul iya. hisab ya. Iya. Kalau Anda bisa jelaskan yaumul hisab itu Kalau apa? yaumul hisab itu kan alam di mana kita itu nanti ditimbang mana dosa kita, amal kita. Kalau misalnya amal kita sedikit pemirsa, kita nanti akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya amal kita banyak, kita akan mendapatkan surganya Allah. Oke, berarti sebelumnya kan tadi jelasin bahwa ada alam barzakh. Terus di dalam alam barzakh itu manusia yang udah mati terlebih dahulu daripada kita atau sebelum hari kiamat, di alam barzakh itu dia diapakan? Mungkin iya, kalau menurut saya sih mungkin itu kalau misalnya dia itu orang yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan nikmat di alam barzakh. Tapi kalau misalnya dia ingkar sama Allah itu mungkin akan mendapatkan siksa kubur. Berarti neraka orang yang baik akan masuk surga dan orang yang jahat akan masuk neraka. Iya. Saya dengar dan seperti yang saya ketahui, apakah hari kiamat itu kan ada dua, kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau menurut saya kiamat kubro itu yang kiamat besar atau hancurnya semua bumi dan semua isinya. Kalau kiamat sugro itu yang kecil. Penjelasannya yang lebih ya, kalau kiamat sugro itu kan kiamat kecil, itu kiamat dari bagian di dunia ini seperti gempa bumi ya, bencana-bencana alam gitu. Terus kematian manusia juga termasuk kiamat sugro. Oh iya. Ya kalau kiamat kubro itu kan kiamat yang besar, berarti itu tuh nggak dari sedikit-sedikit langsung bres gitu. Ya mungkin untuk pemirsa di rumah kalau kiamat kubro tuh kita nggak perlu bawa apa-apa, kita hanya perlu membawa akal kita. Kita nggak perlu persiapan. Ya masa kiamat mau menganu tetangga, ayo ini mau kiamat, masa gitu mbak? Ya kiamat kan datanya kita nggak tahu ya kapan datanya. Terus kan juga ada itu orang-orang yang membuat teknologi canggih untuk agar dia tidak terkena hari kiamat itu, untuk berlindung pada saat hari kiamat itu. Menurut saya itu tidak berfungsi ya, karena kiamat itu kan akan hancur lebur ekstrim gitu ya, jadinya ya tidak berfungsi gitu. Tetap akan hancur semuanya. Iya, terus teknologinya juga nggak berfungsi sih. Buat apa bikin teknologi? Toh kitanya juga nanti akan mati semua. Iya. Terus banyak juga ramalan-ramalan. Orang ramal. Terus ada yang menganggap bahwa hari atau tanggal suku Maya dulu juga pernah suku Maya itu kan habis kiamat. Ternyata apa yang terjadi tidak terjadi apa-apa kan? Tanggapan Anda itu gimana itu orang seperti itu? Siapa dulu mbak? Aku mau kamu dulu. Oke, kiamat itu kan dulu kan waktu Mama Lauren kan 2012. Nah waktu itu kan saya mungkin takut sekali pemirsa. Nah, terus kemudian ada sisi positifnya untuk kita. Mungkin dengan 2012 kemarin itu menambah iman banyak di dunia ini. Banyak orang yang menambah iman dengan berzikir kepada Allah, lebih meningkatkan iman mereka. Tapi toh apa gunanya kita percaya itu? Buktinya mana? Ini 2014 dan tidak ada terjadi apa-apa pun. Jadi percuma aja sih diramal. Iya, ambil positifnya aja, yang negatifnya jangan dilihat gitu. Berarti kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang bisa membuat itu ya. Berarti silakan ambil positifnya, negatifnya tinggalkan aja. Terus kembali ke tema ini. Terus orang-orang yang seperti itu, menurut Anda itu pemikirannya bagaimana? Kok bisa sampai berpikir kalau hari kiamat itu akan terjadi? Dia bisa melihat hari kiamat itu dari mana? Mungkin tanda-tanda hari kiamat apa? Tanda-tanda hari kiamat. Aku dulu ya, oke. Menurutku sih terbitnya matahari di sebelah barat itu sudah tanda-tanda yang amat sangat besar ya. Terus jumlah wanitanya lebih banyak daripada laki-lakinya. Terus sekarang kan bisa dilihat kan orang-orang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi itu tanda-tanda kiamat. Dan sekarang juga sedikit sekali yang berpedoman dengan Al-Quran. Iya, berarti orang-orang sekarang mulai lalai menjalankan kewajibannya ya. Iya. Remaja-remaja sekarang banyak yang ya seperti itu. Lebihnya berarti apa yang Anda sampaikan, apa yang amanat yang bisa Anda sampaikan terhadap remaja-remaja di
Indonesia mungkin ya. Kan ini acara remaja. Iya. Kalian siapa dulu? Silahkan amanat. Yang bisa ceritakan. Ya mungkin kita lebih menebalkan iman kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri karena kita tak tahu kapan datangnya kiamat. Nabi Muhammad juga nggak tahu kapan datangnya kiamat. Yang tahu hanya Allah semata karena kebesarannya. Ya mungkin dengan meningkatkan iman kita mungkin nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Untuk Mbaknya sendiri mungkin ada loh pemirsa. Ya ada. Kan tambahin sedikit kan ada itu film tentang 2012 katanya kiamat. Itu menurut saya kiamat itu lebih besar daripada itu. Iya. Sudah tidak ada pesawat-pesawat yang terbang, tidak ada kapal-kapal yang maju. Pokoknya tidak bisa tergambarkan Tidak di bisa pikiran. tergambarkan di pikiran. Ya untuk remaja-remaja Indonesia lebih tingkatkan lagi kepada agamanya, lebih beriman, menebalkan iman Anda, sholat bagi yang umat Islam, ya yang agamanya berbeda silahkan seperti ya kepercayaan Anda masing-masing, ya. Begitulah negatifnya jangan diambil, ambil positifnya saja karena ilmu ini adalah ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Jumpa lagi besok hari Minggu setiap pukul setengah 4 sore hanya di Spero TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.